Sobat Blasman, salam JTB. Jujur, tangguh, berintegritas. Dengan saya Dea Dan saya Ocha di Shanghai. bincang-bincang santai. Ocha, sekarang udah awal Juni nih. Di awal Juni ini bertepatan dengan lahirnya Pancasila dan juga bulan Bung Karno. Kamu tahu nggak sih siapa aja tokoh-tokoh penting dalam lahirnya Pancasila? Nah Dea, tokoh-tokoh penting itu adalah salah satunya I.R. Soekarno atau lebih dikenal dengan Bung Karno. Ia adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang memimpin Indonesia pada kurun waktu 1945 sampai 1967. Beliau juga disebut dengan Bapak Proklamator Republik Indonesia karena beliau berhasil membawa kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan kolonial Belanda. Beliau lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dan beliau wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Untuk mengulik lebih dalam, kita akan masuk ke segmen FYI, For Your Information. Nah, di Cangtai kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, kakak-kakak dari kelas 10B yang gak lain dan gak bukan adalah kakak. Hai, aku Dias. Hai, aku Sidi. Baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Cangtai kami kali ini. Mungkin kakak-kakak gimana nih kabarnya di awal bulan Juni ini? Dan sebelumnya kami juga makasih ada diundang ke sini. Kami senang banget bisa diundang di Cangtai kali ini. Kabarnya baik banget sih. Baik banget Juni sih. Move gitu ya, harus awal happy bulan, vibes-nya. vibes-nya happy. Kalau kakak-kakak gimana nih? Kita baik Tentunya baik ya, apalagi di awal bulan Juni ini. Nah, kalian sebagai siswa nih ya, sebagai seorang pelajar, gimana sih kalian menjalani hari-hari apalagi awal bulan Juni ini? Oh, kebetulan banget kita habis dari upacara nih tadi di Blasman dan pastinya kondusif dan seru banget sih. Seneng banget masih bisa ikut upacara ya. Ya, karena kan setiap tahunnya itu di awal bulan, terutama di bulan Juni ini, kita pasti akan memperingati hari lahirnya Pancasila. Walaupun tadi ya di Blasman waktu upacaranya Upacaranya, itu lagi hujan. turunnya hujan, tapi upacaranya tetap Tetap kondusif. berjalan dengan lancar sih ya. Kakak datang dari upacara pasti capek dong. Ya, capek. Lumayan ya, lumayan Tapi capek. seneng banget sih diundang ke sini. Ya, Boleh dong diminum dulu. Iya, ya, makasih ya. Semeton blas-blas sarung sinamnya Kincapang pemergi jengahe anggen titi pengancam Semeton blas-blas sarung sinamnya Serada baktine dharma patu Tadi kan kalian udah nyebutin saat upacara ada kendala-kendala seperti hujan, cuaca lah. Menurut pribadi kalian masing-masing, gimana sih rasanya upacara dengan cara kehujanan gitu? Apa ada rasa mengeluh atau upacara itu dihentikan apa masih berlangsung? Enggak sih, kayak tadi bilang si dia masih berjalan lancar dan kita juga seneng banget walaupun hujan demi upacara Upacara kali ini kayak ada vibes Vibe beda ya. ya, bedanya gitu nggak sih? Walaupun hujan, kita tetap ngerasa mengeluh mungkin nggak ada ya. Juga kita ikut berkontribusi kan untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Mungkin ada halangan dari teman-teman kakak-kakak nih, biasanya upacara identik dengan yang sakit gitu kan, kasihan. Kebetulan kayak tadi nggak ada. Mungkin ada beberapa teman-teman mungkin ya, lagi kondisinya nggak fit kayak biasanya, mungkin ada sih. ada juga nggak sih yang mungkin melanggar peraturan? Iya, masih banyak Itu hal yang normal sih. sebenarnya, apalagi di kalangan siswa SMA. Nah, mumpung kita membahas tentang hari lahirnya Pancasila nih, menurut kalian apa sih sebenarnya kegiatan seperti upacara ini? Apalagi kita di Bali menggunakan pakaian atau seragam dengan menggunakan pakaian seragam tradisional. Kan seperti di luar Bali banyak menggunakan seragam putih abu atau putih-putih sesuai dengan peraturan sekolah. Sedangkan kita di Bali menggunakan pakaian seperti pakaian adat. Apakah itu menurut kalian mengganggu atau kalian merasa aman-aman aja? Enggak sih, kan kayak pakai ini kita bisa melestarikan kearifan lokal, budaya kita kan. Juga kayak buat apa juga mengeluh dengan hal ini, cuman kayak gini kita bisa mengabdi sama menghargai jasa-jasa pahlawan.
Kalau kayak gini nih kita kayak lagi ngejalanin dua tugas nggak sih? Kita lagi menghormati jasa-jasa para pahlawan, sekaligus kita juga sedang melestarikan budaya kita. Sebagai anak generasi muda bangsa Indonesia, kita harus selalu sentiasa melestarikan apalagi kearifan lokal dan budaya kita. Karena kita kan di sini Bhinneka Tunggal Ika ya, bersatu. Nah, mumpung kita lagi membahas tentang persatuan, kearifan lokal, dan khususnya hari inilah hari lahirnya Pancasila. Menurut kalian, siapa sih sosok-sosok penting yang merumuskan dasar negara yaitu Pancasila? Kalau aku sih tentunya Insinyur Soekarno ya, dimana dia di balik itu juga dibilang Bapak Proklamator, terus juga Presiden pertama Indonesia, dan juga dimana beliau itu juga yang mencetuskan nama Pancasila. Kalau aku sama sih ya, terutama ada 3 tokoh penting kan dalam perumusan Pancasila. Yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Dr. Supomo, dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Nah, beliau inilah, yaitu yang paling penting, Insinyur Soekarno inilah yang merupakan tokoh penting yang ada dalam ingatan Siti ketika mendengar Pancasila, karena beliau yang memberikan nama Pancasila itu sendiri, dan juga beliau yang memberikan usulan-usulan Pancasila. Baik, menurut kalian kita sebagai generasi muda bangsa pasti harus mencontoh sikap-sikap beliau. Mengapa kita harus mengayomi sikap-sikap beliau, apalagi di zaman modernisasi ini? Apakah itu relevan untuk kehidupan kita sehari-hari? Kalau menurut aku itu tuh sih relevan ya, dimana mungkin sikap-sikap dari Bung Karno ini seperti pantang menyerah, rela berkorban untuk negaranya, kan siapa tahu nanti kita akan menjadi pemimpin dimana kita bisa untuk mengayomi dan meneladani dari sikap-sikap beliau. Kalau menurut Sidi sih sama ya, kayak dia tadi itu masih relevan dan kita memang harus ya melaksanakan sikap-sikap tersebut. Sikap-sikap teladan dari beliau seperti pantang menyerah, semangat beliau, nasionalisme, patriotisme, rela berkorban. Sikap-sikap seperti itulah yang harus kita junjung di masa seperti sekarang yang banyak sekali penyimpangan terhadap Pancasila. Nah, di era modernisasi ini banyak sekali penyimpangan yang terjadi, apalagi di kalangan kalian ini. Sebagai seorang pelajar, menurut kalian bagaimana sih cara menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kalian masing-masing? Nah, kayak tadi kan ada bilang sebanyak penyimpangan ya, dimana kalau menurut aku kalau untuk menghidupkan kembali itu dimulai nggak dari diri sendiri tuh nggak bisa, harus dimulai dari kecil itu loh, dari diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri harus sadar gimana itu penyimpangan itu bisa diselesaikan biar nggak terjadi lagi gitu loh, dimana orang-orang kayak mungkin bisa lebih memperbanyak ilmu pengetahuan, dimana juga pergaulan mereka juga harus memilih pergaulan yang sehat gitu. Biar nggak salah terjerumus ke pergaulan yang nggak benar gitu. Pergaulan kan sangat berpengaruh gitu Ya, apalagi anak-anak SMA itu rentan dengan tawuran ya kalau nggak salah. Lagi itu salah satu penyimpangannya Dalam nilai-nilai Pancasila. Dan menurut Sidi, Sama sih ya, mungkin akan lebih membentengi diri, membekali ilmu juga mengenai nilai-nilai dari Pancasila, supaya kayak biar nggak salah pergaulan, jadinya kita sendiri yang membuat penyimpangan itu terjadi pada diri kita sendiri ya. Itu kan akan merusak terhadap diri kita sendiri, lingkungan, apalagi Pancasila itu sudah menjadi dasar negara kita sebagai pedoman hidup, tapi kita sendiri yang merusak pedoman hidup kita. nah kita sebagai seorang pelajar harus menanamkan nilai-nilai Pancasila kita sejak dini, sejak mulai menempuh pendidikan sampai kita sudah mulai dewasa. Nah, menurut kalian mendengar kata Pancasila itu apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Kalau aku, Pancasila itu kan sebagai dasar negara Indonesia ya, dimana dasar negara merupakan fondasi utama dari berdirinya sebuah negara, dimana Pancasila ini merupakan fondasi dari Indonesia sendiri yang dijadikan pedoman ataupun pedoman dalam bertingkah laku dari masyarakat kayak kita sendiri juga, dimana kan Indonesia juga terkenal dengan sanksi tegas. Kalau Pancasila pasti yang kita pikirkan pasti kayak dasar negara nggak sih, dasar negara sebagai pedoman hidup, fondasi. Kalau nggak ada itu kita nggak bisa nih hidup seperti sekarang, bisa adanya sanksi-sanksi tegas, adanya keadilan gitu ya. Sama sih ya, sebagai pedoman hidup, dasar negara yang sudah mengikat kita dari sejak lahir, dari berdirinya negara
negara Indonesia ini. Sebenarnya kalau nggak ada Pancasila mungkin Indonesia udah hancur, nggak mungkin seperti hari ini dan sekarang dari dulu. Kalau sekarang ya banyak ya penyimpangannya, tapi ada beberapa orang yang masih, bahkan hampir seluruh ya, masih meneladani Pancasila. Nah, berarti kita sudah tahu jika kita mendengar Pancasila itu adalah dasar negara yang membuat kehidupan dan keteraturan dalam suatu negara terjalan dan terlaksana dengan baik. Sebelum itu, aku mau nanya nih, mungkin salah satu pertanyaan yang bisa dijawab oleh kita semua. Menurut kalian, Pancasila itu bagaimana? Apakah sudah terukir dalam diri kalian atau di masyarakat luas ini, apalagi di era modernisasi ini, banyak yang anak-anak muda zaman sekarang itu banyak yang lupa nilai-nilai Pancasila, apalagi isi Pancasila. Gimana menurut kalian cara untuk mempertegas itu dalam diri? Sama seperti tadi ya, mungkin Pancasila udah pasti terukir dong, dimana Indonesia udah pasti dasar negara ya Pancasila, dimana itu yang mengatur kita, balik kayak tadi, dimana harus sadar dulu dari diri sendiri akan adanya Pancasila itu untuk mengatur, dan dimana Indonesia ini kan memang sudah memiliki hukum yang tegas. Pancasila udah pasti jadi dasar utama dari pedoman kita dan kita ngaku ya, pastinya udah terukir sih harusnya dari dulu sampai sekarang ya, dan untuk seterusnya lagi. Ya sama, pasti sudah terukir dalam diri kita. Dari kita sejak SD juga sudah diajarkan ya Pancasila. Mungkin kalau sekarang anak-anak kecil itu sekarang tuh lebih ke zaman-zaman era-eranya digital modern, gitu ya, modern. Mungkin beberapa ada orang tua yang masih kayak kurang mengawasi anaknya itu sehingga kayak emang keluar dari jalur gitu ya. Tapi kalau sekarang dari orang tua kita, mulai dari orang tua kita, dalam diri kita sendiri juga harus mengingat lagi tentang Pancasila, mengukirnya lagi dalam diri kita sendiri. Udah sih ya, itu pastinya ya. Ya, berarti menurut pendapat kalian sudah terukirlah Pancasila dalam diri kita masing-masing. Tidak lain, Pancasila adalah dasar negara yang mengajarkan kita untuk terus memperjuangkan harkat dan martabat bangsa. Baik, terima kasih sudah menemani sampai kami kali ini. Bisa juga makasih banyak dan diundang, seru banget. Terima kasih. Iya, nggak kerasa udah di penghujung acara aja nih. Di Chang Time kita hari ini bersama bintang tamu spesial kita, Diastari dan Sidi. Sampai berjumpa lagi di Chang Time, bincang-bincang santai. Bye. Semeton blasma sarung sinamnya tincapang pemergi jengahe anggen titip pengancam. Semeton blasma sarung sinamnya seradu baktene dharma patute gamel tekekang setatem laja hang raga apang dadi jak memeguna sesanene ane utama bekal hidup dari manusia. Semeton blasma sarung sinamnya tincapang pemergi jengahe anggen titip pengancam. Semeton blasma sarung sinamnya seradu baktene dharma patute gamel tekekang setatem laja hang raga apang dadi jak memeguna sesanene ane utama bekal hidup dari manusia. Idya siswa-siswi belajar lan bagus
Lancang semeton blasma